menurut gue fan service kan bukan hanya masalah gesek-gesek ya, tapi melakukan service kepada fans-fans lo gitu kan. Itu nggak sih definisi fan service? Misalnya nih, kadang cewek tuh suka banget loh diangkat ke pentas terus dipegang-pegang tangannya, terus kayak nyanyi lagu One Less Only Girl gitu-gitu kan kayak kalau itu gue juga mau. Nah, kayak gitu maksud gue kecenderungan kayak gitu yang buat akhirnya orang tuh kadang-kadang pengen melakukan hal mungkin kayak gini mereka suka, mungkin kayak gini mereka suka gitu, hal-hal lebih gitu. Gitu. Halo kawan puan, balik lagi di konten Oh gitu. bareng gue Santi. Gua Ar. Gue Nanda. Gue Fikri. Di Oh Gitu kali ini kita mau ngebahas tentang idola-idola yang katanya melakukan fan service. Kalau gue sih punya lah, gue punya penyanyi idola banyak. Salah satunya yang baru sekarang yang lagi hangat-hangatnya gue suka Yura Yunita gitu ya. Ningnang. Sama yang lagi rame juga kayak Tulus gitu-gitu. Punya sih. Dan kenapa ngefans sama dia? Ya karena talented ya, maksudnya bakat yang dimiliki mereka menurut gue pantas untuk dikagumi lah intinya. Jadi nggak banyak sensasinya, nggak banyak gimmicknya, tapi memang karena talent atau bakat yang mereka miliki. Emang karyanya bagus. Karyanya gitu ya. bagus-bagus, betul. Kalau lu Dan? Kalau gue ada, cuman bukan yang edit gitu banget sih. Kalau misalnya di luar gue ada One Direction. Cuman kalau di Indo, Kira Wandi Sofia, Wandi siapa? One Direction. Cuman kalau di Indo sudah tiada itu Glenn Fredly. Oh, dan terus alasannya lu ngefans sama mereka tuh apa? Ya bagus banget. Ya kayak Kak Ar bilang ya memang iya. Terus gue tuh kenapa bisa suka sama si Glenn karena pertama kali gue nonton dia konser tuh dia opening tapi nggak pakai musik dan suaranya wow. Kayak jernih banget Gila gitu ya. kata gue. Tuhan, suaranya bagus banget gitu ya. Udah makanya pas dia udah pergi sedih banget. Kalau Wandi juga gue baru ngefans, bener-bener kayak bukan baru banget sih, maksudnya baru se-edik itu, tapi nggak nyampe gue samperin dia. Terus dia datang ke Indo, ternyata tuh pas dia datang ke Indo, dia menginformasikan kalau misalnya salah satu personilnya udah bener-bener keluar. Gue nonton itu, Iya, lagi ngantri kan? Dan gue nonton, pas selesai nonton tuh semuanya nangis. Di GBK. Termasuk gue iya. Itu lagi ngantri di GBK terus ada pengumuman Zayn Malik keluar kan? Iya, bener. Iya di sini sekarang. Aduh, ya Zayn udah. Malik. Kalau lu Kak, sukanya sama siapa? Kalau gue sih lebih ke band kali ya. Oh, kalau misalkan penyanyi selain band sih ya ada Isyana sih. Gue suka banget sama Isyana Sarasvati. Suaranya, Sekarang nih belakangan ini suka rock metal gitu nggak sih? Iya. Iya kan? Isyana tuh pas lagi musiknya yang sekarang apalagi wah makin dulu suka Isyana ya udah, woi Isyana bagus suaranya karena dia talented kan. Begitu dia main band yang musik yang mungkin dia baru dia keluar banget tuh jati ya. dirinya tuh yang kayak gitu. Wah itu gokil sih, makin keren banget. Betul. Seneng banget gue sama Isyana di situ. Sisanya ya paling band-band biasa aja sih. Kalau gue sama kayak Nanda sebenarnya nggak ada yang gue edik banget gitu kan. Cuma kalau Suka. disuruh milih sih gue sukanya sama Salon Seventeen. Oh, ya itu gue juga suka legend. Karena gue kayak udah dengerin lagu-lagunya dari SD dan itu kayak easy listening gitu kan. Easy listening. Lagu-lagunya tuh kayak- Kalau gue pribadi sih nggak pernah ya. Gue juga gak pernah. Lu pernah nggak? Kalau gue bukan HP-nya gue diambil, guenya yang diangkat ke atas. Iya. Serius? Gue pernah Oh, sekali. iya. Pas Tulus, tapi itu bukan konser gede ya. Tulus. Meet and greet waktu itu. Oh. Fans meeting gitu. Iya, jadi kayak disuruh nyanyi yang Jangan cintai aku. Kamu kayaknya kembar deh sama aku ya kita nyanyi Iya. bareng. Mirip ya. Enggak juga sih. Jadi waktu itu ditarik ke atas gitu disuruh nyanyi. Gue pernah sih. Ayo sih, seru banget ya kalau kayak gitu. Makanya tadi lu bilang kan suka sama Tulus juga lah ini. Iya. Tulus tuh lebih intimate gitu kalau sama fansnya. Lebih tulus ya sama fansnya. Lebih tulus, sedangkan gue kan agak pamrih ya anaknya. Tadi kan kita udah saling cerita ya, kita tuh sukanya sama siapa sih. Tapi kalau misalkan idola kalian ini tiba-tiba melakukan hal yang katanya fan service, tapi sebenarnya itu mengarah ke
pelecehan seksual. Oh, yang lagi rame-rame kemarin ya. Iya, Yang ambil HP jadi taruh di bagian kemaluannya, Iya. bener kan? Digesek. Digesek. Iya, itu kalau kalian ada di posisi itu, kalian bakalan tetap ngefans atau enggak sih? Kalau gue sih tergantung situasi kondisi Toleransi. suasananya seperti apa ya. Kalau misalnya itu dilakukan saking serunya gitu, karena menurut gue orang tuh pasti melakukan sesuatu karena ada triggernya ya, termasuk terbawa suasana. Mungkin waktu itu situasinya mungkin dia lagi seru banget gitu ya, terus out of control sehingga melakukan hal-hal di luar nalarnya dia gitu. Jadi kalau gue sih tidak langsung ngejudge, maksudnya tidak langsung ngejudge, wah nih orang apa namanya eksib nih atau nih orang ada kecenderungan melecehkan seksual, nggak juga gitu. Kita harus balik lagi ke dilihat maksud dia itu apa, terus kemudian kondisi waktu itu apa. Mungkin juga ya itu dia cuman sekedar ikut euforianya aja gitu kalau gue sih. Mungkin kameranya kotor kali dia mau ngelap. Bisa jadi. Bingung di Pakai sini. cotton bud kan, cotton bud. Bisa kesini. Iya. Kan lagi buat nyanyi ya satu pegang handphone. Kesini. Ya udah ke bawah lebih gampang katanya. Kalau lu gimana, Non? Kalau gue sedikit banyak setuju sama Kak Ar. Tapi untuk ngefans atau enggaknya lagi juga ya gue nggak bisa langsung menjudge gitu juga, karena kan ya mungkin menurut dia benar bisa ke bawah euforia, atau dia berusaha So asik. mungkin nggak so asik juga, mungkin dia mikirnya karena itu cowok yang mungkin melakukan terus dia lihat banyak cewek, mungkin cewek ini bakal lebih wow kali dengan dia melakukan hal seperti itu, ya kan? Tapi nyatanya iya dong, di balik video banyak yang gitu ya. Ayo siapa yang begitu? Ada yang begitu, ada yang ilfil, mungkin ya beda-beda lah ya. Iya benar. Cuman ya menurut gue salah atau benernya emang beda-beda lagi, orang nilainya gimana kan. Gue nggak mau ikut campur juga, terserah dia. Toh gue juga nggak terlalu, bukan nggak terlalu sih, nggak ngefans juga. Tapi kalau misalnya itu idola gue yang ngelakuin begitu ya, gue tetap fokus ke karyanya aja sih. Ya. Kan gue dengerin lagunya, gue nggak ngeliat mukanya. Ya beda lagi kalau konser langsung ya. Tapi kan bahkan gue bakalan lebih sering dengerin lagunya. Iya. Oke, kalau lu? Sama sih. Sama yang mana? Ya begitu mungkin ya. Mungkin kalau idola gue yang kayak gitu, ya tergantung dari sudut pandangnya juga lah. Kira-kira dia kayak gitu kenapa, apa segala macamnya. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat dia kayak gitu kan. Jadi ya udah dilihat dari faktornya aja. Terus kalaupun misalkan masih ngefans apa enggak, ya gue sih menikmati karyanya aja. Cuman kalau kelakuannya masih kayak gitu, ya itu urusan pribadi dia lah. Tapi bisa jadi nggak sih, Vic, yang lo bilang kalau jangan-jangan itu memang salah audiensnya aja, Ya. salah segmentasi audiensnya. Segmentasinya sih mungkin. Karena kan kalau misalkan dari dia kan kayak penampilannya tuh kayak cool gitu, bawaan lagunya tuh bukan yang apa serius-serius dalam gitu kan. Apalagi lagunya dia ya. Iya, kalau kecuali kalau misalkan yang kayak gitu stand up komedian atau orang-orang yang basisnya komedi, ya mungkin itu masih bisa diterima gitu kan, ya karena basicnya komedi. Ketika orang yang begitu dalam, tiba-tiba orang berharapnya dari dia tuh bener-bener yang mantep dalam, kok kayak gini, jadi mungkin kecewa, Iya. mungkin seperti itu. Iya. Di luar ekspektasi Iya. ya. Kaget betul. mungkin ya. Kalau gue sih sebenarnya kurang suka ya sama yang katanya fan service ini. Karena harusnya dia tahu audiensnya dia itu saat itu adalah perempuan gitu kan. Harusnya dia bisa mikir kayak, oh gue harusnya ngejaga fans gue nih kayak gitu. Karena kalau misalkannya udah terlanjur kayak gini kan, orang-orang yang ngeliat videonya sepotong-sepotong ini kan Iya. pasti juga persepsinya akan kemana-mana Iya, juga kan. Ide negatif. Iya. Iya, dan takutnya yang jelek juga malah jadi namanya dia sendiri. Terus Karirnya juga terancam. Karirnya juga terancam kayak gitu sih. Tapi anyway, lo pernah gak sih mikir hal-hal yang kayak gini tuh terjadi karena justru adanya keinginan dari para fans-fansnya, terutama cewek-cewek nih, yang suka banget dikasih servis seperti itu. Tapi mungkin nggak sekarang gini, mungkin nggak saat lagi konser kita kayak handphone diambil terus kayak gesek-gesekin dong Oh kayak iya, gitu. nggak gesek-gesek, cuman gini loh, menurut gue fan service kan bukan hanya masalah gesek-gesek ya, Iya. tapi melakukan service kepada fans-fans lo gitu kan. Itu nggak sih definisi fan service? Misalnya nih,
Kadang cewek tuh suka banget loh diangkat ke pentas terus dipegang-pegang tangannya, terus kayak nyanyi lagu One Less Only Girl gitu-gitu kan kayak Kalau itu sesuatu gue juga yang- mau. Nah, kayak gitu maksud gue kecenderungan-kecenderungan kayak gitu yang buat akhirnya orang tuh kadang-kadang pengen melakukan hal mungkin kayak gini mereka suka, mungkin kayak gini mereka Yeah. suka gitu, hal-hal lebih gitu. Menurut gue ya nggak ada batasan selama apa yang lo lakuin ke orang itu menerima gitu. Ya nggak sih kayak sorry nih ya, tadi bener yang dikatain si Fikri. Ini tuh tergantung segmentasi audiensnya. Kadang orang tuh udah tahu idolanya lebih suka contohnya komedi misalnya gitu kan, atau dia memang musiknya ke arah-arah hardcore gitu. Kadang-kadang melakukan sesuatu yang hardcore juga gitu. Jadi ini lebih kepada don't expect anything gitu guys. Maksud gue don't expect bahwa kadang apa yang lo ekspektasi terhadap idola lo tuh nggak sama dengan realitanya gitu. Jadi sehingga kadang-kadang membuat lo kecewa gitu aja. Gua Namanya retweet. juga manusia. Pokoknya kurang lebih sama kayak gitulah. Yang namanya batasan sih ya tergantung ya, ketika dia tahu audiens dia, oh fans gue kayak gini nih, berarti sejauh ini. Misalkan oh fans gue nih yang orangnya tuh kalem-kalem, ya udah lu bertindak fan service-nya yang masih kalem gitu, sesuai dengan segmentasi lu. Kalau fans lu hardcore metal, ya udah lu fan service-nya sebatas yang orang-orang metal, sejauh mana sih yang paling pas gitu. Kenapa nggak ngelakukan fan service kayak banyak kan ada cuman foto. Iya ngasih baju, kayak buka baju. Tapi ya misalnya kayak gini ya, belakangan ini kan The Script tuh lagi rame tuh. The Script ambil HP fansnya terus telepon mantannya. Kalau gue bisa aja lo marah. Ngapain lo nelpon mantan Iya, gue? itu sih gue marah jujur. Nah itu emang gue sih marah. dia tahu itu nomor mantannya? Iya kan? Lah, orang dia minta. Iya, ngomong dia minta, tapi itu fansnya juga belum ngapain ngasih. Ya, Iya. ya berarti nggak masalah dong karena si fansnya Makanya, ngasih. makanya, jadi tergantung lagi-lagi baik-baik. Kalau gue Iya. sih gue nggak berkenan kayak apa urusan lo Iya. ngurusin Ya, mantan hidup kecuali gue. dia nggak mau ya. Ada nomor mantan lu, jangan, foto aja. Oh ya udah Iya. gitu. Kalau misalkan dia udah bilang nggak boleh tetap maksa, Padahal itu kan, baru salah. tapi kadang-kadang gitu, Pik. Orang lagi euforia di tengah-tengah, merasa ada beban sosial, terus kemudian daripada gue dikira nggak asik, ya udah gue lakuin aja. Kadang gitu. dorongan dari yang di bawah juga nih, Bener mereka kayak yang nonton. telepon, Iya, telepon gitu, buka, Iya. Pak, nanti gitu kan? cium, ya, Iya, dicium. iya, gitu. gitu. Habis itu di belakang ribut sama pacarnya. Betul. Oke kawan puan, segitu bahasan tentang fan service kali ini. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya kita bisa balikin lagi ke pribadinya masing-masing, batasannya tuh sejauh apa, dan sebaiknya kalau misalkan emang kamu merasa nggak berkenan sama apa yang dilakukan sama idola kamu, ada baiknya dikomunikasikan aja. Betul. Segitu dulu untuk konten Oh, gitu. kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. See you di next konten. Bye.